واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واقدر على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل على مختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita hingga kita masih dapat berkumpul di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu mengkaji ajaran-ajaran
Islam yang ada di dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8, yaitu tentang kajian qalbun salim, pembagian hati yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, mengkaji, menelaah tentang hati, seluk-beluknya serta pembagiannya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang pembagian hati yang pertama yang disebut dengan qalbun salim. Pada pertemuan lalu kita membagi hati itu ke dalam 3 bagian. Ada yang disebut dengan qalbun salim, ada yang disebut dengan qalbun marid, ada yang disebut dengan qalbun mayyit. Jadi ada 3 pembagian hati. Ada yang disebut dengan hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Yang ketiga, qalbun mayyit, hatinya orang yang mati. Yang pertemuan lalu kita membahas hatinya orang mati itu adalah hatinya orang-orang kafir dan hatinya orang-orang munafik. Kenapa disebut dengan hati yang mati? Karena sudah tertutup. Dan yang menutup adalah Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sammihim wa ala absarihim gishawah. Jadi Allah tutup mati hati mereka, dan di dalam penglihatan dan pendengaran mereka itu ada sesuatu yang menyumbatnya, sehingga semua informasi kebaikan tidak akan bisa masuk ke dalam diri mereka. Lalu Allah mengatakan, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kata Allah, kalian mau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, la yu'minun, mereka akan pernah beriman, tidak akan pernah beriman. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan yaitu pembagian yang kedua, yaitu qalbun salim. Qalbun salim ini adalah konsep Quran. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ada 2 ayat. Yang dalam ayat ini mengulas atau menyebutkan kata qalbun salim. Yang pertama, yang paling bawah dulu kita akan lihat surat As-Saffat pada ayat ke-84. Di dalam ayat 84 ini dari surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Nah, ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang datang menuju Tuhannya biqalbin salim, yaitu hati yang bersih. Maka hati yang bersih, qalbun salim itu dimiliki oleh para nabi. Oleh para nabi dan rasul, mereka memiliki qalbun salim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang dalam cerita Al-Quran, perjalanan mencari Allah itu begitu panjang. Ketika beliau masih muda, dia sudah kritis mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Makanya sifat kritis bagi orang-orang Islam itu wajib. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sifatnya kritis, dia mempertanyakan. Dia tanya, apakah ini Tuhan? Dia tanya sama orang tuanya, lalu kemudian dia melakukan pengamatan. Observasi, kalau dalam bahasa metodologis. Melakukan observasi, apa yang dia observasi? Alam sekitar ini. Ketika dia lihat ada bulan, jangan-jangan ini Tuhan. Tapi ketika bulan itu kemudian hilang pada saat datang waktu pagi,
Lalu dilihat ada matahari. Oh, ini mungkin Tuhan ini karena ini lebih besar. Begitu seterusnya. Tapi ketika matahari hilang pada saat datang waktu malam, apa kata Nabi Ibrahim? Saya nggak suka sesuatu yang bisa hilang. Maka kemudian logikanya mengatakan ini bukan Tuhan. Nah, pencarian yang panjang itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya tentang siapa itu Tuhan. Maka ketika dia mendapatkan petunjuk, semakin kuat imannya, dan lalu kemudian dia diutus sebagai Nabi dan Rasul pada usia yang masih muda, Nabi Ibrahim. Saking kuatnya imannya, Nabi Ibrahim itu sampai berani menantang Namrud yang sangat otoriter. Dan Namrud dikatakan Nabi adalah di antara 3 raja yang paling otoriter yang berani kepada Tuhan. Selain Fir'aun, Namrud. Dan kekuasaannya besar. Kalau orang-orang kayak kita nggak berani, karena Namrud otoriter. Dan tiran. Tiran itu maksudnya zalim sekali. Nabi Ibrahim, dengan strateginya yang cerdas, pandai, dia hancurkan satu berhala-berhala, lalu kemudian dibiarkan satu berhala besar, yang di lehernya dikalungkan sebuah kapal. Ini cerdas ini. Strategi yang sangat cerdas. Dan Nabi Ibrahim menggunakan logika. Nah, ketika orang-orang melihat, termasuk Raja Namrud melihat, ternyata berhala-berhala yang mereka sembah itu dihancurkan. Tersisa satu berhala yang besar. Lalu orang bertanya, mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Ada yang bilang, yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim itu yang melakukan. Yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ini. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan saya, tapi yang melakukan adalah berhala yang paling besar itu. Buktinya ada kapak di lehernya. Nabi Ibrahim berbohong. Nah, ini kebohongan kedua dari Nabi, pertama dari Nabi Ibrahim. Boleh nggak bohong begitu? Boleh. Sebagai bentuk strategi. Karena ini bagian dari untuk mengajak, menyadarkan mereka supaya jangan keliru dalam memahami konsep Tuhan. Mereka memainkan logika. Mana mungkin berhala besar yang tidak bergerak, tidak memberikan manfaat, bisa menghancurkan berhala-berhala di sekitarnya. Logika mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat? Jadi ada debat. Maka debat menjadi penting. Sikap kritis, berdebat dengan cara yang hikmah, itu menjadi penting. Akhirnya, karena mereka sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka merasa lebih menang. Tidak mau menerima argumen dan logika dari Nabi Ibrahim. Hukumannya apa? Dibakar. Jadi hukuman zaman dulu kalau melakukan kesalahan langsung mati, Pak. Dibakar. Nah, pada saat ketika dibakar, Nabi Ibrahim diletakkan di satu tempat yang sangat tinggi, 40 meter bangunan dibuat. Segi 4, yang di dalam bangunan itu ada kayu-kayu bakar yang dicari selama 40 hari 40 malam. Kira-kira bisa bayangkan nggak seluruh masyarakat diinstruksikan oleh Raja Namrud untuk mencari kayu bakar selama 40 hari 40 malam. Kira-kira bayangkan tuh, Pak? 40 hari 40 malam cari kayu bakar, lalu kayu bakar itu diletakkan di dalam bangunan yang tingginya 40 meter. Ini berapa meter nih? Berapa meter, Pak? Paling 7 ini 40 meter. Terus lebarnya sekitar 40 meter semua. 40 meter. Di dalamnya taruh kayu bakar, dibakar. Nabi Ibrahim ada di atasnya. Kalau kita ditaruh di atas, kayu bakarnya banyak, dibakar. Mateng nggak, Pak? Matang tuh. Nabi Ibrahim diletakkan di atas. Kalau seandainya burung terbang melewati itu, pasti akan matang tuh. Saking panasnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas, Nabi Ibrahim mengucapkan satu kalimat, dan kalimat ini perlu jadi zikir kita. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai
penolongku. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril tanya kepada Nabi Ibrahim apa kebutuhannya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian bertanya, "Allaka haja ya Ibrahim?" Kamu butuh apa wahai Ibrahim? Jadi kalimat sakti tadi itu mengundang respon Allah, jawaban Allah. Kebutuhanmu apa? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepadamu aku nggak butuh apapun. Orang yang imannya tinggi nggak butuh sama makhluk, Pak. Nggak bergantung sama makhluk. Kalau orang sudah imannya tinggi, kenapa? Dia bergantung sama Allah. Bahkan berdoa pun dia tidak. Kenapa? Semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Dan itu maksud. Dalam Al-Hikam disebutkan, kalau Anda masih meminta kepada Allah, berarti Anda meragukan Allah. Tetapi ini nggak berlaku buat kita, Pak. Kita disuruh berdoa. Kenapa? Karena iman kita masih imannya orang awam. Tapi kalau imannya para wali, para nabi dan rasul, itu semuanya sudah mempunyai keyakinan apapun yang mereka lakukan itu sudah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim bilang sama Jibril, "Amma ilaika fala." Padamu saya nggak butuh apa-apa. Kalau gitu minta sama Allah, kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dia minta sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Cukup Allah yang mengetahui keadaanku. Cepat nggak, Pak? Dia nggak minta. Allah tahu keadaan saya, nggak perlu saya minta. Akhirnya Allah perintahkan api yang secara naluriah, secara hukum alam itu membakar menjadi tidak berbakar. Itu yang disebut dengan mukjizat. Segala sesuatu yang membakar lalu kemudian tidak menjadi membakar, itu disebut dengan mukjizat. Itulah mukjizat dari Nabi Ibrahim. Api menjadi dingin karena perintah Allah. Karena apa? Keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sudah seperti itu? Karena hatinya bersih. Qalbuhu salim. Hatinya bersih. Maka Allah mengatakan, "Idja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika Nabi Ibrahim datang menemui Tuhannya dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari sifat hasad, bersih dari dendam, bersih dari amarah, semuanya bersih. Dan itulah hatinya para nabi dan rasul. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa disebut dengan Khalilullah? Ceritanya panjang. Orang yang dikasihi oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menunda-nunda perintah Allah. Beda dengan kita. Kita kalau disuruh oleh Allah, itu suka nunda-nunda perintah. Nabi Ibrahim pada saat ketika turun perintah khitan ini, Pak. Tahu khitan, Pak? Sunat. Orang Betawi bilang sunat. Perintah sunat, di depannya ada kapak, Pak. Kapak. Ini kan senjata yang paling dahsyat ini kalau untuk memotong tuh kapak. Sementara di rumahnya ada pisau yang lebih lembut. Ketika turun perintah sunat atau khitan, langsung dia khitan itu. Diambil kapak langsung dia khitan. Enggak ditunda dulu, pulang ke rumah cari alat yang lebih lembut lah. Ini kapak kan, nah bayangkan kapak gimana itu? Langsung pak. Kenapa? Nabi Ibrahim tidak pernah menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaan kepada keluarganya, kepada anaknya, dan kepada dirinya. Buktinya apa? Disuruh sembelih anaknya, dia sembelih. Nabi Ibrahim. Makanya, kenapa Nabi Ibrahim seperti itu? Hatinya bersih. Qalbun salim. Yang kedua, ada satu ayat dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari nanti di akhirat, kata Allah, la yanfa, tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Mal, harta yang kalian kumpulkan. Wala banun, anak yang kalian banggakan, tidak memberikan manfaat sama sekali. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim,
dengan hati yang bersih. Maksudnya apa? Kalau ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, maka hati harus bersih. Kalau hatinya bersih, berarti tidak ada dosanya. Kalau orang tidak ada dosanya, maka tempatnya adalah surga. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, orang yang taubat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Maka salah satu cara untuk membuat hati itu bersih, salah satu caranya adalah taubat. Taubat tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka bersih dia. Karena hati itu, Pak, kalau kita melakukan keburukan, itu ada titik noda di hati itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, itu langsung ada titik noda tuh. Kalau dosanya dosa kecil, bisa dihapus langsung dengan membaca tahlil, la ilaha illallah, tasbih, membaca tasbih, membaca istighfar, itu bisa terhapus. Tapi kalau dosanya besar, dia harus istighfar dan minta ampun kepada Allah dan tidak akan kembali melakukan itu. Itu hilang. Bersih lagi. Tapi kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena bagi Allah tidak ada perbedaan itu. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, kata Allah. Maka itu akan menjadi titik noda di hati. Nah, kalau terus-menerus dilakukan dia tidak taubat, maka hati itu menjadi hitam semua. Kalau hati itu udah hitam semua, susah dibersihinnya. Seperti dandang misalnya kita masak terus, baunya jadi hitam tuh. Apa namanya itu? Apa namanya? Daki. Sudah hitam semua, kira-kira susah nggak dibersihinnya? Susah. Kecuali dengan alat mungkin. Tapi kalau sudah hitam dikit bersihin, hitam dikit bersihin, itu mudah. Nah, hati itu seperti itu. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, pulang kepada Allah yang disebut dengan meninggal, maka hati harus bersih, harus sudah dibersihkan oleh Allah, sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbun salim ini adalah satu konsep penting yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dalam 2 ayat di dalam 2 surat. Nah, apa itu qalbun? Kemarin kita udah bahas, tapi saya ulang kembali. Jadi qalbun itu, pembahasan yang lalu, itu bukan hati seperti yang kita biasa makan. Kan biasanya kalau bilang hati, pikiran kita itu cenderung kepada hati yang kita makan. Itu namanya kabidun. Dalam bahasa Arab, kabid. Tapi qalbun, itu hati yang bersifat spiritual. Kalau dalam bahasa istilah atau dalam bahasa kamus, kata qalbun itu artinya jantung. Tapi dalam bahasa spiritual Islam, qalbun itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual yang nggak bisa dilihat. Qalbun. Dan ini yang menggerakkan kita. Makanya Nabi pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ini yang nanti dimaksud dengan hati. Idza saluhat, ini apabila segumpal daging itu saluhat, saleh, maksudnya bagus atau baik, saluhal jasadu kullu. Maka semua yang keluar dari anggota badannya itu bagus. Apa? Pikirannya bagus. Kalau orang hatinya bersih, maka kalau ketika membuat kebijakan-kebijakan, itu pasti fondasinya adalah kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan kelompoknya. Apalagi kemaslahatan oligarki. Apalagi kemaslahatan partai. Maka nggak ada istilahnya petugas partai itu. Ketika jadi presiden, dia petugas rakyat. Kenapa? Karena yang pilih rakyat dan dia bertanggung jawab terhadap rakyat. Maka konsep petugas partai itu keliru kalau seandainya dia sudah jadi presiden. Beda kalau di partai. Jadi harus pahami. Mulutnya ketika hatinya bagus, yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Telinganya kalau hatinya bagus, dia nggak akan mendengar sesuatu yang buruk. Tidak mau dengar fitnah, tidak mau dengar berita-berita bohong, dia tutup tuh.
Yang didengar apa? Pengajian, bacaan Quran, tausiah keagamaan, dan lain sebagainya, itu yang didengar. Kemudian apalagi matanya, kalau hatinya bagus, dia akan melihat yang baik-baik dan nggak akan pernah melihat yang buruk-buruk. Itu kalau hatinya bagus. Wa idza fasadat, kata Nabi, kalau hatinya rusak, fasadal jasadu kullu, maka semua perbuatan yang keluar dari anggota badannya pasti akan buruk. Kalau orang hatinya bermasalah, ada penyakit iri hati dan dengki, maka akan muncul tuh banyak tindakan, Pak, termotivasi oleh hati yang penuh dengan penyakit hasad. Apa? Yang pertama, merendahkan orang lain. Yang kedua, kalau ketemu di orang itu bermuka masam. Yang ketiga, apa? Suka menjelekan orang yang mendapatkan nikmat. Saya berikan contoh. Kalau orang hatinya penuh dengan hasad, iri hati dan dengki, Pak. Nanti kita akan bahas penyakit hati tentang itu. Kalau orang misalnya diberikan nikmat oleh Allah, dapat sepeda motor misalnya, PCX. Yang paling bagus apa sih sepeda motor? PCX yang paling bagus sekarang ya. Hah? Wah, warna merah. Tahu aja Bang Haji nih. Tetangganya karena hatinya hasad, pusingnya Pak. Kenapa? Dipikirin tuh. Tiba-tiba tetangganya dapat rezeki lagi. Beli mobil. Karena dia hasad, iri hati, dengki, dia pikirin Pak. Jadi kena penyakit, darah tingginya naik. Darah tingginya naik. Tiba-tiba tetangganya renovasi rumah menjadi lebih bagus lagi. Stroke dia Pak. Dia pikirin tuh. Padahal nggak ada manfaatnya dia pikirin kan. Nah tiba-tiba tetangganya kawin lagi. Mati dia Pak. Kenapa? Sifat hasadnya itu. Makanya sifat hasad itu merusak. Nah kalau ada orang cerita tentang si A, dia cerita, wah sini hebat ini. Dia punya pekerjaan bagus, rumah bagus. Dia ngomong, orang yang hasad, dijelekin tuh Pak. Nah, dia kan punya rumah, dari mana dia dapat duit? Betul Pak ya? Kira-kira ada nggak di kita gitu Pak? Banyak Pak. Jangan-jangan dia korupsi itu, jangan-jangan dia ngepet. Jangan-jangan dia pesugihan, macam-macam lah dia sebutin, dia rendahin dia. Nah itu kalau orang hatinya hasad, dia pasti akan menjelekan dan merendahkan orang lain, dan dia akan matikan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Makanya sifat hasad, kata ulama, itu adalah sesuatu yang paling buruk. Dosa pertama yang dilakukan iblis laknatullah alaih, itu hasad kepada Nabi Adam. Dosa pertama yang dilakukan di dunia, yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, adalah hasad. Yang kemudian dari hasad ini mendorong Qabil membunuh saudaranya Habil. Itu karena di dalam hatinya ada penyakit hasad. Baru satu tuh Pak. Belum ada kibir, serakus, dan lain sebagainya belum dibahas. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Maka hati itu adalah yang menggerakkan kita. Yang menggerakkan perbuatan kita. Maka hati itu perlu diberikan perhatian khusus. Itu. Yang kedua, digabungkan dengan salim. Salim itu dari kata salima. Lalu muncul kata aslama, yuslimu, Islam, muslim. Kata salima itu artinya damai, sehat, bersih. Itu kata salima. Maka muncul kata silm. Ditambahkan hamzah, aslama. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah disebut dengan muslim. Dan orang muslim itu harus menyebarkan kedamaian. Bukan menyebarkan kekerasan, apalagi keresahan. Kalau ada orang muslim menyebarkan keresahan di kalangan umat, Islamnya dipertanyakan. Karena kata muslim itu sendiri artinya damai. Nah, di dalam pengertian ini, kata salim itu artinya sahih atau sehat. Jadi orang yang sehat disebut dengan salim. Sehat akalnya, sehat badannya, itu disebut dengan salim. Kan ada tuh, fil jismi salim. Al-aqlu salim, fil jismi salim. Pernah dengar Pak ya?
Kalau kita dulu waktu di Aliyah itu, waktu saya di Aliyah Jamiat Khair, itu tuh sering al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat berada di badan yang sehat. Jadi pakai salim tuh. Bukan al-aqlus sahih fil jismi sahih, enggak, tapi al-aqlus salim fil jismi salim. Nah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan al-qalbu salim huwa alladhi salima minasyirki wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wasyuhi wal kibri wa hubbi dunya. Kata Ibnul Qayyim, hati yang bersih itu adalah hati yang salima, yang bersih atau terbebas dari apa? Syirik. Jadi penyakit yang paling besar itu syirik. Makanya syirik itu nggak diampuni oleh Allah. Kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia melakukan satu kejahatan besar kepada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik. Dan orang-orang kafir, ini hatinya yang paling besar ini syirik, menyekutukan dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan hatinya hati mati. Yang kedua, selamat dari ghil. Ghillun itu artinya sama dengan hiqdun hasad. Itu sama ini. Ghillun, hiqdun, hasad dalam bahasa Arab, tapi muatannya beda. Maksud ghil di sini adalah sifat hasad disertai dengan amarah dan dendam. Itu ghil. Makanya kita diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Ketika Allah menjelaskan 3 kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan kelompok yang disebut dengan muhajirin. Nanti baca di surat Hasyr itu. Orang muhajirin dipuji oleh Allah. Karena apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang imannya benar. Yang kedua, orang Ansor yang menolong orang muhajirin. Yang disebut dengan ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Kenapa? Karena mereka membantu orang-orang muhajirin dan lebih mendahulukan mereka ketimbang mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Kata Allah, meskipun mereka kekurangan, mereka tetap bantu. Itu dalam surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim. Yang ketiga, mereka yang datang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan kelompok ketiga, kata Allah, yang dimuliakan oleh Allah siapa? Mereka yang datang setelah mereka, termasuk generasi kita, yang mereka mengatakan, memintakan ampun kepada Allah buat diri mereka dan orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya mendoakan orang yang sudah meninggal dasarnya ini. Ayat ini. Terus apa dikatakan? Apa doanya? Doanya 2. Minta ampun kepada Allah. Dan untuk saudara kita yang sudah meninggal. Yang kedua apa? Minta supaya tidak ada sifat hasad dan dendam di dalam diri kita. Kenapa Allah sebutkan materi doanya itu? Wala taj'al fi qulubina. Jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan. Ghil tuh, di sini ada ghil nih. Yaitu sifat hasad dan dendam. Kenapa? Karena kalau ada di dalam diri kita sifat hasad dan dendam, maka umat Islam nggak akan pernah bersatu. Kenapa? Ada orang yang mau naik dari kita, ditarik-tarik supaya nggak naik tuh. Ada nggak begitu? Nah, salah satu kelemahan orang Betawi nggak mendukung orang mau naik ke atas. Itu kelemahannya. Tapi orang-orang lain, kalau ada orang naik ke atas, dia dukung pada naik. Nanti kalau sudah di atas, dia tarik yang bawah ikut ke atas. Orang Bugis, begitu Pak. Orang-orang dari Jawa misalnya, di jabatan ditarik tuh. Kalau kita enggak, kita mau naik ditarik-tarik Pak. Sehingga nggak jadi naik. Itu repotnya. Harusnya di backup, naik. Misalnya, kalau ada calon legislatif dari orang Betawi, itu didukung Pak. Supaya mereka misalnya ketika naik, jangan lupa bahwa ada dulu orang yang berjasa terhadap dia. Dia akan bantu. Begitu caranya. Supaya apa?
supaya kita saling bersatu. Kenapa kita sulit bersatu itu tadi? Karena degil, iri. Dia enak dong. Kalau dia pejabat, enak dia. Saya nggak pilih dia. Saya akan jatuhkan dia. Saya akan rusak harga diri namanya. Supaya nggak dipilih orang. Itu banyak terjadi. Antara ustadz dengan ustadz sama, Pak. Dijelekan ustadz A, ustadz B, ustadz C, dan sebagainya itu, Pak. Supaya itu tadi, karena ada sifat hasad. Harusnya bersatu. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah. Allah langsung ngajarin ini. Apa yang diajarkan? Jangan jadikan di dalam hati kami ghil, sifat iri hati dan dengki terhadap orang-orang beriman. Yang kedua, al-hikdu, hikdun, sama dengan hasad, itu artinya sama. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Ini hasad. Nanti insya Allah kita akan bahas. Dan insya Allah kita akan bahas, rujukan kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin atau Irsyadul Ibad ila Sabili Rasad. Itu akan jadi rujukan untuk membahas tentang hasad. Yang berikutnya, selamat dari apa? Syuh. Syuh itu pelit, kikir. Iyyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di dalam surah Al-Hasyr. Ketika bicara tentang orang-orang Ansar, Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, dia adalah orang sukses. Nabi mengatakan jauhi sifat kikir. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah sifat kikir ini. Salah satu contoh adalah Qarun. Itu sampel, contoh yang diberikan oleh Allah, kebinasaan orang-orang yang kikir itu Qarun. Supaya orang ingat, jangan Anda punya sifat kikir. Kenapa? Qarun Allah hancurkan karena sifat kikir. Bapak tahu Qarun siapa? Tahu Qarun, Pak? Tahu? Pernah ketemu? Nggak ada yang pernah ketemu ya? Jadi Qarun itu kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, Qarun itu termasuk pengikutnya Nabi Musa. Dulunya orang soleh, taat kepada Allah, dan pengikut setia Nabi Musa. Maka disebut dengan kana Musa fabagha alaihim. Kata Allah, tapi dia sudah melampaui batasnya. Fabagha. Qarun itu pedagang. Allah berikan nikmat. Dia dari Bani Israel. Allah berikan nikmat kepadanya sampai hartanya berlimpah. Saking kayanya Qarun yang tidak mungkin ada orang di dunia ini sekaya Qarun. Kenapa? Karena perbendaharaan kekayaannya emas. Itu gemboknya aja, Pak, gemboknya. Itu nggak bisa dibawa oleh 10 orang. Hanya bisa dibawa oleh keledai. Artinya apa? Satu orang nggak bisa bawa tuh gembok itu. Kira-kira gemboknya gede nggak tuh, Pak? Kalau gemboknya aja nggak bisa dibawa oleh beberapa orang, kira-kira bangunan yang berisi harta karunnya itu seperti apa? Itu Qarun. Maka digambarkan oleh Allah. Maka tidak ada satupun orang yang lebih kaya daripada Qarun. Disebutkan di situ. Saking kayanya Qarun sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa, "Ya Musa, datang ke Qarun, keluarkan zakat dari hartanya itu. Minta zakat dari hartanya Qarun yang sangat banyak itu dan berikan diskon 50%." Jadi diskon. Jadi zakatnya itu didiskon. Awal mulanya Qarun itu menyanggupi untuk mengeluarkan zakat. Dari sekian dikeluarkan sekian, keluarkan sekian lagi. Karena hartanya banyak, Pak. Ternyata yang dikeluarkan hampir seperti ini besarnya nih hartanya. Qarun lihat, loh, saya yang capek-capek kerja, kok yang nikmati orang lain sih? Pikirannya gitu. Saya yang sudah capek-capek kerja nyari duit, kok yang nikmati orang-orang miskin sih? Akhirnya Qarun tidak jadi mengeluarkan zakat.
Dan kemudian Qarun memfitnah Nabi Musa. Nabi Musa difitnah oleh Qarun berzina dengan seorang perempuan. Bayangkan Nabi difitnah berzina. Anda bisa bayangkan bagaimana fitnahnya zaman dulu itu. Akhirnya setelah difitnah Nabi Musa, kemudian diadili, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Ya Allah, tenggelamkan Qarun beserta para pengikutnya ke dalam tanah, ke dalam bumi. Dan Allah kabulkan doanya sampai kemudian Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya dan semua pengikut setianya ke dalam tanah. Maka harta yang ditemukan di dalam tanah itu disebut dengan harta apa? Harta karun. Untuk supaya kita ingat tentang orang yang pelitnya, naudzubillah, yaitu Qarun. Maka kalau ada virus pelit di dalam tubuh kita, hati-hati Pak, hati kita bermasalah. Yang kedua, wal kibir, sombong, merasa besar, merasa dirinya paling hebat. Dia diberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang tinggi. Tapi dengan ilmu agamanya dia bilang, tidak ada orang yang paling alim daripada saya. Nah, sombong tuh. Dia diberikan harta yang banyak, dia bilang tidak ada orang yang paling kaya selain saya, lalu dia merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Jadi, sombong itu adalah salah satu penyakit yang harus dibersihkan dari hati kita. Dan yang menjadi pokok persoalan semua penyakit itu adalah hubbid dunia. Cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia maksudnya apa? Kalau udah bicara dunia, udah lain ceritanya. Tapi kalau bicara akhirat, bicara ngaji, bicara apa, wah, ngantuk. Malas. Nah, kalau udah bicara tentang dunia, dia kejar habis-habisan. Nah, itu orang yang cinta kepada dunia. Kata Ibnul Qayyim, qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari syirik, dari penyakit dendam, virus dengki, iri hati, pelit, sombong, dan cinta dunia. Dan ini harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ini. Para ulama merumuskan 3 tahapan. Ketika Anda ingin membersihkan hati menjadi qalbun salim, maka ada 3. Nah, ini bisa dipakai Pak, semampu kita. Kalau kita ingin menghadap Allah, tidak kesasar menghadap Allah, hati harus bersih. Nah, cara membersihkan hati yang pertama adalah takhalli. Kha, di tengahnya kha. Apa itu takhalli? Takhalli itu mengosongkan. Mengosongkan hati dari apa? Dari penyakit-penyakit tadi itu. Langkah pertamanya adalah kosongkan dulu itu, karena penyakit-penyakit itu bermasalah. Kalau hati sudah kosong, sudah bersih, tahalli. Yang kedua ini. Jadi titiknya hilang. Tahalli itu artinya menghiasi. Menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka kata perhiasan disebut dengan hilyah. Itu hilyah, itu artinya perhiasan. Hilyatul Aulia. Ada buku, kitab namanya Hilyatul Aulia yang dikarang oleh As-Samarqandi. Itu perhiasan para wali. Dari kata hilyah, kemudian ada kata tahalli. Tahalli itu artinya menghiasi diri kita dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita punya gelas Pak, kalau gelas kita sudah terisi, katakanlah terisi kopi, teh, dan cendol, macam-macam itu terisi. Bapak memasukkan air putih, nggak mempengaruhi cendol. Ini cendol nih. Lalu diisi air putih, kira-kira berubah nggak cendolnya? Berubah nggak Pak? Nggak berubah. Karena sudah terisi. Atau teh, diisi air putih, kira-kira berubah nggak? Nggak berubah. Tapi kalau air kosong, ini air kosong, Bapak mau isi. Isi apa aja bisa. Kalau sudah kosong hati ini, dari penyakit hati, Anda mau isi. Maka isinya adalah dengan yang baik. Maka dia melekat. Itu disebut dengan tahalli. Misalnya saya beri contoh. Misalnya pikirannya dia arahkan untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Bukan memikirkan bagaimana caranya saya berkorupsi. Bagaimana saya memanipulasi. Bagaimana caranya saya mendapatkan uang dengan cara-cara yang licik misalnya. Itu. Kalau orang yang sudah hatinya bersih, dia akan isi dengan yang baik-baik. Kedua, mulutnya. Dia setting, dia program untuk mengucapkan yang baik-baik. Yang tidak baik dia nggak mau.
telinganya dia program untuk mendengarkan yang baik-baik. Jadi ibarat laptop atau komputer ketika udah dibersihkan dari program itu Pak, aplikasi, dia usi ulang tuh dengan yang baik-baik. Itu begitu maksudnya. Termasuk anggota badan kita, tangan dan kaki kita itu diprogram untuk mengarah kepada yang baik. Kaki diprogram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, dan lain sebagainya. Itu diprogram. Nah, kalau sudah diprogram, maka sudah muncul takhalli dan tahali, lengkap dia. Nah, kalau sudah takhalli dan tahali dia lengkap pada diri orang itu, hatinya bersih dari penyakit hati yang saya sebutkan tadi, lalu dia isi hidupnya, anggota badannya dihiasi dengan yang baik-baik, pikirannya baik, telinganya mendengarkan yang baik, mulutnya mengucapkan yang baik, matanya melihat pada yang baik-baik, tangannya melakukan kebaikan, kakinya diarahkan kepada sesuatu yang baik, maka akan masuk pada tahapan yang ketiga, yang disebut dengan tajalli. Jadi, pertama ada titik di atas H, kedua hilang. Yang ketiga ada titik di bawah H, jadi jim, tajalli. Jadi ingat, takhalli, tahalli, tajalli. Nah, kalau sudah tajalli, karena hatinya sudah bersih, dan perbuatannya pasti yang baik-baik yang dia lakukan, maka dia dekat dengan Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil." Kata Allah, ini Allah yang bilang, tapi hadis qudsi. Jadi bedakan hadis Nabi dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu dari Allah, diriwayatkan oleh Nabi. Tapi kalau hadis Nabi, Nabi yang mengucapkan, diriwayatkan para sahabat. Jadi pahami Pak ya? Ya, Quran dengan hadis qudsi beda. Hadis qudsi dengan hadis Nabi. Kalau hadis qudsi periwayatnya siapa? Nabi. Kalau misalnya Nabi berkata, Allah berfirman, begitu. Nah, ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "Idza taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil," apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perbuatan sunnah, ba'da maftaratu ilai, setelah dia melakukan yang wajib. Misalnya sholat 5 waktu dia lakukan, puasa Ramadan dia lakukan, mengeluarkan zakat bagi yang memenuhi hartanya, nisab dan haul dia keluarkan. Yang wajib-wajib dia lakukan. Tetapi dia tambah dengan yang sunnah-sunnah bin nawafil. Misalnya apa? Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa lain lah. Misalnya Sitan bin Syawal, 6 hari di bulan Syawal, puasa Rajab, dan lain sebagainya, itu dia lakukan. Lalu kemudian zikir, dia lakukan, ada baca hizib-hizib, dia baca zikir-zikir, kemudian dia sedekah, itu yang sunnah-sunnah. Kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku cinta dengan orang itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama dia, karena tadi tuh yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia tambah, namanya nawafil. Nafil itu tambahan. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk melihat, mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi. Aku akan jadi mata atau penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Itu artinya apa? Ucapannya ucapan Allah. Pendengarannya pendengaran Allah. Penglihatannya penglihatan Allah. Artinya apa? Dia sudah tahapan wali. Karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Dia bisa mendengar sesuatu yang belum didengar orang. Makanya ada wali datang. Kita datang. Tiba-tiba dia udah tahu maksudnya itu kedatangan orang itu. Dia udah wali makanya. Siapa yang beritahu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah beritahu? Karena kekasihnya. Dia beritahu, orang ini datang nanti begini-gini maksudnya. Dia udah tahu. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah. Bagaimana dekat kepada Allah? Tadi, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilakukan. Jadi jangan anggap remeh yang sunnah-sunnah itu. Jangan anggap remeh. Salat rawatib kan, salat waktu ada sunnahnya.
itu laksanakan. Itu yang sunnah-sunnah. Nah, salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada tahapan yang ketiga ini Siti Maryam. Terakhir ini Siti Maryam. Siti Maryam itu kerjaannya adalah tahalli. Nggak pernah keluar dari mihrabnya. Dia bertasbih, berzikir kepada Allah, beribadah, pokoknya semua yang baik dilakukan sampai hatinya bersih. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ghil, bersih semua. Karena sudah dihancurkan dengan zikir-zikir dan ibadah itu. Apa kata Allah? Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Kata malaikat, ya Maryam, sungguhnya Allah sudah memilih engkau. Wa taharaki, menyucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah pilih engkau dari semua perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Jadi wanita pilihan Allah itu Maryam. Maria, padahal Kristen itu sebut dengan Bunda Maria, Maryam. Apa kelebihan yang Allah berikan karena dia menjadi kekasihnya Allah? Apa? Jadi pada saat ketika Nabi Zakaria, dia seorang nabi. Masuk ke mihrabnya Siti Maryam. Tiba-tiba di dalam mihrab itu ada buah-buahan. Yang begitu banyak, buah-buahan musim dingin saat itu musim panas. Menurut logika manusia, nggak mungkin ada ini buah-buahan ini. Misalnya apa? Bukan musim duren, ada buah duren. Bukan musim mangga, ada buah mangga. Maksudnya begitu. Kalau di sini. Tapi kalau di daerah Palestina, ini kan di Palestina ini. Di daerah Syam, Ardus Syam. Jadi kalau dibilang Ardus Syam itu, Palestina, Damaskus, Yordan, itu namanya Ardus Syam. Nanti kiamat itu, tanda-tandanya adalah ketika terjadi konflik yang besar di daerah Syam. Sekarang udah mulai, Pak. Palestina bergejolak. Damaskus. Mulai ini. Ini udah akhir zaman. Nanti akan turun yang disebut dengan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di sana itu. Dan Nabi Isa akan turun melalui Syam. Kemudian mengejar Dajjal. Jadi akhir kehidupan kita nanti, bagi yang alami ya, mudah-mudahan kita nggak ketemu Dajjal ya. Itu nanti akan diturunkan Dajjal, lalu kemudian dibunuh oleh Nabi Isa turun di Syam. Nah, pada saat Nabi Isa ada di Syam, di situ ada Imam Mahdi. Imam Mahdi sedang mau melakukan sholat subuh kalau tidak salah. Datanglah Nabi Isa, Imam Mahdi persilakan Nabi Isa untuk jadi imam subuh. Nabi Isa bilang, kau menjadi imam. Sekarang saya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi dia pengikut Nabi. Jadi Nabi Isa setelah nanti datang itu jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, Siti Maryam dimuliakan oleh Allah, maka diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Buah-buahan musim panas, kala itu musim dingin. Pada saat yang lain, buah-buahan musim dingin, saat itu musim panas. Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, dilihat seperti itu, Nabi Zakaria kaget. Nabi aja kaget. Anda bayangkan, Nabi aja kaget. Apa kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam? Ya Maryam, anna laki hada. Ini semua kalian engkau peroleh dari mana ini? Apa kata Maryam? Hada min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Zakaria dia langsung termotivasi dengan Siti Maryam, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan seorang anak namanya Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel dan Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Jadi orang-orang Yahudi, Pak, nggak aneh kalau dibunuh orang. Nggak aneh, jangankan orang, Nabi aja dia bunuh. Yang masih keturunan Bani Israel aja dia bunuh. Apalagi orang-orang ke kita. Itu bagi dia biasa. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa memberikan motivasi, manfaat, inspirasi. Supaya kita menjadi lebih baik lagi. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.